wajib iman, wajib aman, wajib imun. Berolahraga, riang gembira, mencegah kita jatuh sakit. Makan bergizi tiap hari, tidur cukup itu pasti. Dan jangan panik, berdoa tiada henti, wajib iman, aman, imun. Pakailah maskermu, Jagalah jarakmu, cuci tanganmu selalu. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun. Badan sehat, bangsa kuat. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun. Badan sehat, bangsa kuat. Halo Sobat Tangguh, senang sekali saya Egit Hapsari dapat hadir menemani Anda kembali hari ini. Semoga tetap sehat dan selalu semangat dalam beraktivitas, serta jangan lengah dan lelah untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan kapanpun dan dimanapun Anda berada. Jangan lupa pula untuk mengurangi kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan. Nah, tema dialog kita hari ini adalah Kupas Tuntas COVID-19 dan Paru-Paru yang disiarkan secara langsung dari Media Center Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Graha BNPB, Jakarta. Sobat Tangguh, SARS-CoV-2 yang menyebabkan COVID-19 menyerang sepanjang saluran pernafasan, mulai dari rongga hidung, mulut, dan langsung ke paru-paru sampai ke gelembung-gelembung akhir paru-paru. Virus ini tumbuh dan banyak ditemukan di sepanjang dinding saluran. Pasien yang telah sembuh dari COVID-19 banyak diantaranya yang masih memiliki gejala. Karena itu, WHO mewajibkan rehabilitasi sebagai bagian dari strategi untuk menangani pasien COVID-19 karena rehabilitasi menjadi kunci pemulihan pada pasien COVID-19 dan pasca COVID-19. Lantas bagaimana penanganan paru-paru yang terserang COVID-19 dan pemulihannya? Telah hadir bersama kita di studio sore hari ini sejumlah narasumber. Yang pertama adalah Dr. Agus Dwi Susanto, SPPK, Ketua Departemen Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FKUI RS Persahabatan. Selamat sore Dr. Agus. Selamat sore Mbak. Gimana kabarnya Dok? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat terus ya. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir. Dan narasumber kedua kita berikutnya adalah Dr. Siti Chandra Wijananti SPKVR FRK, konsultan rehabilitasi respirasi, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi, ketua KSM Rehabilitasi Medik RSUP Persahabatan. Selamat sore Dr. Chandra. Selamat sore Mbak. Sehat juga tentunya. Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya juga untuk hadir. Sama-sama. Nah Sobat Tangguh, sebelum memulai perbincangan, sebagai informasi, kondisi studio telah disanitasi. Mikrofon yang kami gunakan ini juga sudah didisinfeksi dan kami juga senantiasa menjaga jarak. Talk show ini juga memperhatikan protokol kesehatan dan ditujukan untuk semua kalangan. Nah sebelum kita mulai diskusi, seperti biasa kita akan menggunakan hand sanitizer terlebih dahulu. Silakan Dr. Chandra dan Dr. Agus. Oke, pertanyaan pertama mungkin saya tujukan ke Dr. Agus dulu ya. Dok, ini sebetulnya bisa dijelaskan nggak mungkin untuk yang masih awam utamanya ini bagaimana sebenarnya virus COVID-19 ini dapat menginfeksi paru-paru? Ya, terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Waalaikumsalam seluruh warahmatullahi wabarakatuh. pemirsa yang hadir di tempat masing-masing. Jadi sudah hampir 1 tahun ya kita pandemi COVID dan sepertinya kita sudah tahu betul bahwa sebagian besar COVID itu menyerang paru ya. Sebenarnya kita lebih tepat menyebutnya paru, bukan paru-paru ya. Nah, bagaimana sih perjalanannya? Jadi kalau seseorang yang terinfeksi virus SARS-CoV-2 atau virus dari COVID ini, ya virus tersebut akan masuk ke saluran nafas, kemudian dia akan menempel di reseptornya, yaitu reseptor yang paling banyak adalah reseptor ACE2 ya, angiotensin converting enzyme atau ACE2. Nah, di sini virus akan segera menempel di reseptornya, kemudian akan masuk ke dalam sel di dalam saluran nafas dan paru dan akan bereplikasi.
Bereplikasi itu artinya dia bertambah banyak jumlah virusnya di dalam tempat tersebut. Nah, di situ juga virus akan menyebabkan terjadinya suatu reaksi tubuh kita untuk melawan virus tersebut yang menyebabkan terjadinya berbagai respon tubuh. Ini seperti yang Yaitu, ditampilkan pada bisa grafis terlihat ya di pada layar gambar ya. di situ bahwa nanti reseptornya akan menyebabkan sel dapat bereplikasi masuk ke dalam tubuh si virus tersebut dan akhirnya menyebabkan respon pelepasan berbagai mediator atau faktor-faktor peradangan tubuh ya. Kalau kita sering sebut sebagai mediator inflamasi ya. Mediator Nah, inflamasi. itulah akan menyebabkan terjadinya kerusakan di paru itu sendiri karena mediator inflamasi itu akan menyebabkan rangsangan terjadinya kerusakan daripada jaringan paru itu sendiri apabila respon dari inflamasi itu tidak bisa mengeradikasi dari virus itu sendiri. Ini yang sel yang penuh spikes atau duri ini Nah, sel virusnya itu ya? SARS-CoV-2-nya ya, Oke. gambar di situ. Oke. Ya, secara garis besar seperti itu. Nah, masalahnya sebenarnya bukan hanya di paru ya, karena kita tahu reseptor ACE2 itu banyak di organ lain ya. Makanya seperti di saluran nafas atas, kemudian bisa di jantung, ada reseptornya di pembuluh darah, juga di saluran cerna. Nah, itulah yang menyebabkan juga ada gejala-gejala non paru dari COVID-19 ini karena reseptor itu juga ditemukan di luar paru. Tapi memang sebagian besar ada reseptor ACE2 yang merupakan reseptor utama dari SARS-CoV-2 itu ada di saluran nafas dan paru. Biasanya begitu seseorang terinfeksi positif COVID-19 ini biasanya ada keluhan pernafasan seperti apa, Dok? Keluhan pernapasan itu mulai dari yang ringan sampai yang berat ya. Yang ringan itu seperti batuk, kemudian berdahak ya. Kadang disertai juga dengan sakit tenggorokan. Ini kan saluran nafas atas paling sering yang mulai muncul seperti gejala ISPA itu yang paling sering dilaporkan untuk gejala-gejala yang ringan ya. Nah, selanjutnya kalau dia berproses lebih lanjut masuk ke saluran nafas bawah, itu dapat menyebabkan serangan keluhan yang menjadi lebih luas dan lebih berat ya, seperti gejala sesak napas terasa berat. Karena kan paru kita ketahui adalah tempat tubuh kita terjadinya suatu proses pernapasan. Tempat oksigen itu masuk ke dalam tubuh kita yang namanya sistem respirasi. Oksigen masuk ke dalam pembuluh darah itu ada di alveoli paru. Nah, kalau itu terjadi kerusakan karena proses tadi, infeksi dan peradangan akibat SARS-CoV-2, maka oksigen akan terganggu. Masuk ke dalam darah, akhirnya tubuh kekurangan oksigen. Dan inilah akhirnya menyebabkan keluhan-keluhan sesak atau napas berat. Nah itu yang akan menyebabkan terjadinya resiko kematian yang lebih tinggi kalau sudah muncul gejala-gejala sesak napas seperti itu. Jadi itulah mengapa ya biasanya ada keluhan sesak nafas ya, Dok. Baik, saya ke Dokter Chandra. Dokter Chandra, sepertinya mungkin pernah dijelaskan kembali gitu apa yang harus dilakukan pertama kali begitu seseorang terinfeksi positif COVID-19. Terima kasih, Mbak. Jadi kalau pasien terinfeksi COVID dinyatakan dengan PCR positif, kemudian kalau tidak ada gejala biasanya isolasi mandiri di rumah. Jadi kalau memang ada gejala dan ringan sampai kemudian sedang atau berat akan dirawat pasti di rumah sakit, dan sejawat-sejawat saya dari paru dan tim, karena kami di persahabatan tim ya Dokter Agus, jadi tim visit itu akan melakukan terlaksana secara komprehensif untuk pasien tersebut. Pada waktu awal kemudian dia isolasi mandiri di rumah, karena masuknya entry-nya itu lewat hidung, mulut juga mata, otomatis tempat entry-nya harus dijaga kebersihan. Tidak hanya tangan yang dicuci. Jadi kami juga mengenal Cuci hidung juga? Ya, Pakai air biasa atau menggunakan Dok? NaCl 0,9 yang akan itu secara tim juga memantau dicuci. Caranya ada, mungkin bisa di browsing bagaimana cara mencuci hidung, karena nasal clearance itu dicuci, kemudian dijaga betul-betul intake-nya, paparannya, jangan sampai replikasinya lebih banyak sehingga dia jatuh ke yang lebih parah kan. Dia harus mengisolasi dirinya, menjaga keamanan dirinya, lingkungannya juga orang lain gitu. Jadi terus apa yang bisa dikerjakan kalau ditanyakan waktu saat paparan pertama? COVID ini menyerang paru-paru, seperti tadi Dokter Agus sudah ceritakan, efeknya otomatis akan mengganggu pengembangan paru-paru tersebut. Kayak kalau kita luka lama-lama akan mengkeret gitu. Jadi kita harus bisa menjaga pengembangannya.
Jadi harus tarik nafas dengan baik gitu. Jadi jangan cuma santai, karena di kita itu budayanya kalau sakit itu dianamaskan gitu. Sakit apapun tidur, semua dilayani kayak gitu. Jadi untuk ini sebisa mungkin kami dari rehabilitasi itu fungsional dia semaksimal mungkin harus dijaga. Sakit saat ini dia harus fighting, dia betul-betul harus menjaga kebugarannya, bagaimana pengembangan paru-parunya sambil tetap observasi, karena kita tidak tahu replikasi yang tadi dikatakan oleh Dr. Agus, apakah tambah menjadi atau kan berhenti, semua kan tergantung dari daya tahan tubuh dia, imunitas dia. Baik, itu kan tadi ada dikenal juga dengan istilah cuci hidung. Nah, jika ada pasien COVID-19 yang tidak bergejala atau bergejala ringan, lalu melakukan isolasi mandiri di rumah, apa saja yang perlu dipersiapkan? Sama. Jadi juga tetap dicuci, dibersihkan. Kalau bisa memang dia bisa punya akses untuk cuci hidung, dibersihkan. Kemudian dia latihan mandiri untuk pernafasan. Latihan pernafasan bisa di browsing di kami YouTube Persahabatan juga ada. Saya juga sertakan filenya, nanti bisa dilihat. Prinsipnya adalah tarik nafas maksimal karena pengembangan dada itu harus maksimal. Kemudian menjaga postur karena orang yang COVID tidak semua postur paru-parunya itu baik. Saya gitu. langsung betulin postur. Iya, kerangkanya itu baik karena itu modal. Kalau nilai dia awalnya sudah 7 dikurangi 3 nggak lulus misalnya. Tapi kalau nilai dia sudah 8, 9 mendekati sempurna, mungkin kalau dikurangi masih bisa bertahan dengan baik. Karena jaringan paru-paru yang dirawat oleh sejawat saya pulmonologi dari dokter dan kedokteran respirasi, Dr. Agus dan para sejawat juga sejawat penyakit dalam yang menjaga komorbidnya itu ada dalam suatu sangkar di dalam dada. Sangkar itu kalau orang yang bungkuk otomatis tidak bisa mengembang dengan baik. Kalau orang yang bengkok juga tidak bisa mengembang dengan baik. Jadi posturnya diperbaiki. Bagi yang di rumah kesempatan kalau tadinya alasan tidak sempat olahraga, mungkin bisa saat ini dia bisa olahraga dengan baik, perbaiki posturnya. Banyak beragam cara untuk perbaiki postur. Pernafasannya terutama tarik nafasnya diperpanjang gitu, inspirasi yang diperbaiki supaya dia bisa kapasitas parunya untuk menarik lebih baik. Jadi kalau nanti ada perburukan atau bagaimana dia sudah antisipasi sejak awal. Jadi ini bisa juga dilakukan melalui olahraga yang intensitas ringan seperti yoga begitukah dok? Soalnya kan kalau yoga kan posturnya harus betul, nafasnya panjang. Boleh. Mungkin ada olahraga lain mungkin yang bisa dilakukan? Olahraga apapun bisa, prinsipnya tarik nafasnya harus lebih panjang. Oke. Karena ini kan mengembangkan paru ya Dokter Agus ya. Karena masalahnya itu restriksi, nantinya parunya susah mengembang. Dan itu yang membuat nanti jadi panjang dampak setelah COVID-nya. Setelah COVID jadi cepat lelah dan lain-lain itu karena parunya sudah kadung tidak mengembang dengan baik gitu. Jadi dari awal seperti jaringan otot sendi juga kita stretching dulu dari awal. Jadi itu juga termasuk mekanisme bernafas ya jika ditinjau dari segi rehabilitasi respirasi. Iya betul. Begitu, rehabilitasi untuk pernafasan. Baik, tarik nafas panjang dan lebih bagus lagi kalau pagi-pagi ya sambil berjemur gitu ya, dok, ya. Bisa lagi kalau rutin, karena kan kita tidak pernah istirahat bernafas. Ya pastinya dok ya. Nah oke Dokter Agus, mungkin bisa dijelaskan Kak Dok, sebetulnya yang disebut dengan pneumonia COVID itu apa? Oke, terima kasih ya. Jadi kita tahu bahwa COVID itu derajat keparahannya itu ada 5 ya. Yang pertama adalah tanpa gejala. Yang kedua adalah ringan. Ya, ringan ini gejalanya ada seperti batuk, pilek, sakit tenggorokan, pegel-pegel, demam. Nah, hanya seperti itu. Sedangkan yang ketiga adalah derajat sedang. Nah, derajat sedang itu kalau sudah muncul pneumonia. Nah, kalau derajat berat adalah kalau sudah pneumonia disertai dengan hipoksemia atau kekurangan oksigen, saturasi kurang dari 93. Sedangkan derajat kritis kalau sudah pneumonia sangat berat sehingga menimbulkan gagal pernapasan atau ARDS, acute respiratory distress syndrome. Nah, jadi kalau kita lihat dari derajat itu maka jelas bahwa kalau sudah terjadi derajat sedang, berat maupun kritis maka terjadi pneumonia. Nah, itu yang masyarakat mesti tahu, pneumonia itu apa? Kan begitu kan. Pneumonia adalah suatu kondisi paru yang mengalami suatu peradangan yang disebabkan oleh suatu infeksi, baik oleh bakteri, virus ataupun juga bisa jamur ya, atau oleh mikroorganisme lah, kecuali oleh TBC namanya tuberkulosis. Kalau oleh TBC tidak disebut oleh pneumonia. Nah, kalau pneumonia ini sebenarnya adalah terminologi umum yang menyebutkan suatu kondisi tersebut. Penyebabnya tadi bisa virus, bisa bakteri, bisa jamur. Nah,
Pada kasus COVID-19 ini maka pneumonia disebut sebagai suatu pneumonia COVID-19 ya. Karena radang paru yang terjadi ketika dia terinfeksi itu disebabkan oleh SARS-CoV-2 ya, sehingga itu disebut sebagai pneumonia. Nah, apa yang terjadi ketika paru mengalami pneumonia? Secara prinsip paru ketika terjadi infeksi radang paru atau pneumonia itu adalah paru-parunya akan mengalami suatu peradangan yang luas. Peradangan itu artinya kalau bahasa kasarnya ada pembengkakan, ada infeksi, kemudian juga akan ada gangguan pada proses pertukaran oksigen. Oksigennya masuk terganggu karena ada peradangan yang disebabkan oleh infeksi itu. Yang kedua adalah terjadi gangguan pengembangan paru. Karena paru-paru nggak bisa ngembang maksimal akibat ada infeksi yang terjadi. Nah, kondisi inilah yang akhirnya akan menjadi bisa lebih berat karena pneumonia pun ada derajatnya, ringan, sedang, sampai berat. Jadi secara prinsip seperti itu sih, Mbak. Jadi pneumonia pun ada derajatnya dan begitu pula dengan gejala COVID-19. Tapi jika seseorang didiagnosa pneumonia itu bukan berarti harus COVID ya, karena tadi pneumonia bisa disebabkan oleh virus, bakteri, dan jamur ya dok ya? Oke. Iya, memang pneumonia itu kan nggak semuanya oleh COVID. Jadi sebelum masa kita pandemi COVID dulu, pneumonia itu juga sudah banyak. Penyebabnya bisa bakteri seperti Klebsiella pneumonia, Streptococcus gitu, atau juga bisa jamur. Atau pada kasus dulu flu burung itu pun juga menyebabkan pneumonia. Pneumonia flu burung, ya itu juga. Jadi memang itu adalah terminologi yang menunjukkan terjadinya suatu peradangan akibat infeksi mikroorganisme di paru. Oke, nah kemudian Dokter Chandra ini apakah mungkinkah dok diambil tindakan pencegahan dini begitu agar dalam hal ini paru-paru kita senantiasa sehat dan kuat nih dari serangan penyakit? Otomatis yang saya ungkapkan tadi, karena kita harus menjaga kebugaran, terutama kebugaran respirasi. Kan selama ini kebugaran kan hanya kebugaran seluruh tubuh, tapi orang suka lupa bahwa nafas itu anugerah yang Tuhan kasih secara gratis dan kita baru merasa setelah itu diambil gitu. Jadi ini saat inilah para penjaga anugerah nafas nih, Dokter Agus juga kami dan di Persahabatan juga teman-teman semua yang sedang mempertahankan nikmat yang Tuhan kasih, tadinya kita nggak pernah mikir gitu. Karena itu kita harus optimalkan, caranya optimalkan ya yang tadinya nafas seadanya, tolong nafasnya lebih bagus, optimalkan, posturnya diperbaiki, latihan pernafasan apa saja silahkan, tapi intinya adalah inspirasi itu tarik nafas harus lebih maksimal, supaya pengembungan dari balon-balon udara yang ada di paru-paru juga maksimal dan pertukaran gasnya juga lebih baik gitu. Itu yang dari awal yang harus dijaga adalah itu. Selain tetap kita harus berdoa biar Tuhan lindungi selama pandemi ini. Iya pastinya ya. Iya. Nah untuk deteksi dini nih Dokter Chandra, apa saja tanda-tanda yang perlu kita waspadai jika ada masalah dengan pernafasan kita yang mengarah ke COVID-19? Kalau di kami mengalami kegagalan fungsi. Jadi kalau respirasi ada gangguan, dokter sejawat dari Pulmo juga ada beberapa pemeriksaan, tapi tidak semua bisa dikerjakan di saat pandemi ya Dokter Agus ya. Biasanya kita ada spirometri, ada macam-macam. Nah, kami dari rehab biasanya kami punya skala, misalnya skala sesak. Jadi ada nggak sesak? Sesak itu skalanya misalnya 1 sampai 10. 5 ke atas itu udah skala yang berat. Kalau itu sampai muncul berarti nggak beres pernafasannya. Ini sesak dalam keadaan diam ya, bukan dalam dalam diam. ya? Atau sesaknya dia aktivitas bisa ditanyakan, karena mungkin diam nggak apa-apa, aktivitas muncul. Karena masalahnya bisa mungkin paru, mungkin juga dari jantung bisa. Tapi ada juga yang mungkin banyak orang kenal saat ini kan dikenal sebagai happy hypoxia kan? Happy hypoxia. Lebih tahu drop ya Dokter Agusnya, banyak sekali pasien kita sampai kita katakan itu sebagai silent, karena dia itu silent desaturation, jadi dia itu benar-benar oksigennya turun, tidak tahu gitu. Nah kami mengetahui biasanya dia mengeluh capek, mengeluh lelah saat aktivitas. Pada waktu diam kemudian diukur saturasi dengan yang dijepit itu pulse oximetry yang di jari, nggak apa-apa, normal. Begitu dia bangkit berdiri langsung nampak turun. Kalau di kami posisi saya duduk tegak gini, otot nafas utama namanya diafragma ada di daerah perut sini. Kalau kita tegak, kita bergerak, otot diafragma itu juga otot penyangga badan. Jadi dia otot yang berkorelasi dengan seluruh komponen di tulang belakang, perut, dada depan yang ikut memegangi badan kita.
pada waktu bergerak. Jadi dia juga pasti akan bekerja untuk megangin, nggak cuma untuk nafas. Makanya pada waktu diam lebih bagus saturasinya. Begitu bergerak drop. Itu Jadi yang kalau punya oximeter di rumah itu ada baiknya kalau dicoba di kondisi diam, berdiri dan juga mungkin jalan aktivitas. santai Iya, beraktivitas ya. iya. Karena orang Oke. suka nggak tahu dia ke kamar mandi, dia melakukan aktivitas yang mengedan dan lain-lain, kemudian balik lagi keliangan di jalan, itu mungkin dia desaturasi. Oke. Atau cara yang lebih mudah menghitung nafas kalau di kami. Jadi kalau dia bisa tarik nafas kemudian mengeluarkan hitungan lebih dari 7 biasanya sih normal. Tapi kalau kurang dari itu pasti turun. Tahan nafas 7 detik gitu Enggak, ya? hitung bukan? aja. Oh, hitung aja. sampai angka 7 lewat, itu biasanya saturasinya aman kalau di atas Oke. itu. Secara fungsional, karena kami dari rehabilitasi medik kan bidangnya fungsional, jadi fungsi respirasi. Kalau tingkat organ yang memperbaiki montirnya di sebelah, Dokter Agus. Montirnya gitu ya. Nah itu Iya. cara mudahnya tadi ya Iya. Dokter Chandra ya. Nah Dokter Agus, ini apa pneumonia COVID-19 yang dokter sampaikan tadi ini bisa sembuh atau irreversible? Ya, jadi kalau sudah terjadi pneumonia, kalau lihat dari statistik ya, angka bahwa hampir 81% COVID-19 itu derajat tanpa gejala dan ringan. Sekitar 14% itu sedang berat atau di situ sudah terjadi pneumonia, dan sekitar 5% itu derajat kritis ya. Dan kemudian di sini kita bisa lihat bahwa sebenarnya pneumonia itu pada COVID, kalau dihitung-hitung itu sekitar 19% kasus COVID itu mengalami pneumonia. Nah, apakah pneumonia pada COVID ini bisa disembuhkan? Nah, dari data statistik yang ada menunjukkan angka mortalitas kalau sudah terjadi pneumonia dari 19% itu sekitar 3%-nya itu bisa meningkatkan angka kematian di kita kan sekitar 2,9% ya. Artinya itu sudah terjadi pneumonia umumnya. Jadi dari angka tersebut sudah jelas sekitar 16-17% pneumonia yang terjadi itu dapat sembuh seperti awal kembali. Nah, hanya saja kesembuhan itu nanti apakah dia sembuh sempurna atau tidak, karena kalau dilihat dari perjalanan COVID ini, ketika paru itu sudah terjadi kerusakan, terjadi pneumonia, itu bisa menimbulkan suatu sisa yang disebut sebagai fibrosis pasca COVID ya. Jadi jaringan parunya yang meradang, virus COVID-nya sudah hilang, SARS-CoV-nya hilang negatif hasil PCR-nya, tapi hasil parunya ketika di scanning ataupun di foto rongsen itu sudah terjadi kerusakan fibrosis. Apa ini yang bisa disebut juga dengan long COVID? Nah, itu yang begitu? disebut sebagai long COVID ya. Nah, fibrosis inilah sebagai gejala sisa yang nanti apakah bisa kembali sempurna atau tidak, banyak faktornya, masih banyak rahasia. Ada yang melihat datanya bahwa sekitar 20% kasus itu bersifat irreversible, yaitu pneumonia yang menyebabkan fibrosis di paru, akhirnya fibrosisnya segitu ada sekitar 20% tidak bisa kembali. Jadi kalau pertanyaan tadi apakah pneumonia itu dapat disembuhkan, kasusnya ya ada yang bisa disembuhkan, ada yang tidak. Ya, ada yang ada sequelae-nya, ada yang bahkan tidak bisa ditolong, menyebabkan terjadinya kegagalan pernapasan bahkan meninggal. Jadi ada proporsi-proporsi yang dapat sembuh, ada yang sequelae, ada yang meninggal. Ini mungkin yang ditampilkan di layar ini bisa dijelaskan kadang ini step by step untuk apa? Ini Dokter Siti Chandra mungkin ya, latihan pernapasan ya. Baik. Iya. Sini latihannya bukan dari kami sih, bukan dari kita sih dok. Tapi ini yang dimunculkan ini dari redaksi ini latihan batuk. Ya dok. Jadi kan phlegm tuh, clearing phlegm. Jadi karena di fase awal infeksi COVID batuk tidak berdahak. Batuknya itu ngikil ya Mas Agus jawab. Batuknya itu kering, mengganggu, bahkan sampai nggak bisa tidur. Justru kami tidak melatih batuk di saat itu karena begitu di-trigger dia batuk menggonggong tidak berhenti. Kami akan melatih untuk relaksasi. Kita rilekskan yang saat ini kami lakukan tuh prone campaign. Jadi kampanye tengkurap. Kita minta untuk pasien tengkurap, bahkan yang voluntary prone. Kita sendiri tengkurap. Awalnya sih proning itu terapi pada pasien ARDS ya, Dokter Agus ya, pasien gagal nafas dulunya tuh ditengkurapkan, ventilasi perfusinya tuh lebih baik. Jadi pertukarannya di paru itu lebih baik gitu, pertukaran gasnya, oksigenasinya pun membaik. Hanya dengan ditengkurapkan, tidak ada latihan apapun. Karena bagian dorsal dari paru-paru lebih bebas, infiltrat ada di bawah, jantung semua diletakkan di bawah. Jadi paru-paru bagian belakang mengembang dengan lebih nyaman. Ini sambil tidur atau Tidur tengkurap, sadar? diganjal Oke. mau sadar tidak sadar, sadar lebih baik. Awake proning kita pun bisa mengerjakan dan itu nyaman rasanya.
gitu. Bayi kan juga lebih suka tengkurap. Betul. Di dalam perut ibu pun posisi dia lebih banyak tengkurap. Atau mungkin untuk yang perutnya agak besar, modifikasinya mungkin seperti sujud atau dikasih bantal agak tinggi di bagian sisi bawah perut supaya otot yang ada di perut ini tidak tertekan. Seperti ibu hamil juga begitu. Karena kita memberi kesempatan untuk bisa mengembang dengan baik gitu paru-parunya. Posisi prone itu posisi yang paling mager ya, latihan nafas tapi nggak usah usaha macam-macam, tengkurap aja gitu. Simple itu ya. Iya, kalau dia makin lama makin baik pertukarannya. Bahkan di ICU kami tengkurapkan gitu. Jadi kalau di pasien-pasien yang tidak sadar pun kita bantu tengkurap. Kalau tidak bisa tengkurap ya miring atau tegak bertahap. Yang penting ada pergerakan dan paru-paru bisa mengembang. Oke. Nah, Dokter Syara, ini komplikasi-komplikasi apa sih dok yang perlu direhabilitasi medis mungkin terkait dengan gejala-gejala COVID-19? Kalau untuk terkait respirasi yang Dokter Agus tadi sudah katakan, ini kan ada fibrosis. Jadi paru-parunya itu akan susah mengembang. Jadi bagaimana kita mau tarik oksigen atau membuang kalau itu balon tidak bisa mengembang. Makanya dari awal, sejak awal jangan tunggu fibrosis ada. Dari awal serangan muncul sedini mungkin latihan pengembangan paru dengan baik, kembangkan paru-paru, jangan nunggu lengket ibaratnya begitu, jangan nunggu fibrosis kan kayak healing dari luka kan, itu lengket lah jaringannya itu tidak bisa mengembang dengan baik, sedangkan Tuhan tuh ciptakan kita bisa melar gitu, bisa recall ya, bisa baik. Nah oleh karena itu dari awal sebelum itu terjadi, karena komplikasi paling nampak itu cepat lelah. Long COVID itu cepat banget lelah. Secara badan bugar, tapi secara kemampuan kok begitu aja nggak nyampe. Bicara pendek-pendek, napasnya megap-megap gitu. Jadi itu yang harus kita jaga memang sedini mungkin, jangan sampai ke sana. Tapi kalau udah sampai sana, ya mau tidak mau kita latih efisiensi nafas gitu, dilatih semampunya. Nah, latihan nafas ini kan termasuk rehabilitasi respirasi. Nah, manfaatnya yang lebih besarnya mungkin secara detail ke badannya akan seperti apa dok? Perbaikan dari oksigenasi jaringan, karena kita bisa kemudian membuang, jadi hipoksianya bisa teratasi lebih baik gitu. Kemudian jaringan tersuplai oksigen dengan baik, sehingga kita secara garis besar kebugaran kita pun membaik, sehingga kita bisa aktif untuk aktivitas sehari-hari gitu. Nah kuncinya memang di saturasi oksigen ya, yang mengalir dalam darah kita. Nah pasca COVID gitu, begitu sembuh, survivor dari COVID-19 ini harusnya berlatih pernafasan seperti tadi atau ada metode lain dok? Latihan pernafasan itu tetap harus dikerjakan, karena selama kita masih bernafas, apalagi pasien post COVID ini paru-parunya sudah terhantam. Jadi dia nggak boleh bosan. Kalau ditanya ya terus gitu. Karena onderdil cuma dikasih Tuhan satu, gitu. Kami tim servis tidak menerima ganti onderdil. Jadi memang betul-betul harus dia jaga, dia tidak boleh bosan, gitu ya. Menjaga dengan baik kemampuan paru untuk mengembang, kemudian buang nafas, terus aktivitasnya disesuaikan dengan kemampuan dia. Seperti ini ya yang ditampilkan di layar ya, jadi latihan pernafasan ya. Iya, untuk inspirasi itu tarik nafas dalam, gitu. Kalau buang nafas itu beda, itu ekspirasi. Nah pada COVID ini yang terganggu yang inspirasi yang lebih banyak terganggu. Oh justru gitu. kalau Jadi ekspirasinya lebih mudah buang ya? nafasnya itu biasanya lebih mudah. Kan kalau tarik nafas itu kan ngisi udara ke dalam balon, kemudian waktu buang nafas kan kempesin aja gitu. Cuma ada beberapa penyakit tertentu memang yang tidak terkait COVID, yang memang ada masalah di mengeluarkan, gangguan obstruksi namanya itu. Jadi kayak pasien dengan asma, pasien dengan PPOK ya Dokter Agus ya, itu agak repot, kami kerepotan kalau dia kena COVID. Mungkin Dokter Agus bisa menambahkan kalau untuk yang asma PPOK. Nah gimana tuh dok kalau gejala tambahan seperti itu? Ya memang kalau pasien-pasien dengan asma dan PPOK itu kan dia punya komorbid dasar ya. Sebelum penyakit COVID-nya muncul pun dia sudah ada keluhan pada pernapasannya karena penyempitan di saluran nafas ya. Jadi ini kategori dari penyakit obstruksi atau penyempitan dari saluran nafas, baik asma atau PPOK itu terjadi. Kalau dia sedang serangan, maka obstruksi itu akan menyebabkan penyempitan saluran nafas, sehingga akan terjadi gangguan oksigen yang masuk, yang kemudian akhirnya menyebabkan pasien itu juga sesak napas karena kekurangan oksigen. Gejalanya itu khas ya, kalau obstruksi itu adalah napas berbunyi seperti mengilah gitu. Nah, jadi orang-orang sebelum COVID itu sudah punya problem. Jadi orang yang menderita asma maupun PPOK itu sudah punya problem. Nah, beda lagi PPOK problemnya lebih berat karena dia juga ada disfungsi otot ya, disfungsi otot nafas.
Dan ini akan mempengaruhi juga kemampuan untuk pengembangan parunya. Kalau untuk asma tidak seberat dari PPOK ya. Nah, bayangkan kalau pasien sudah punya asma, punya PPOK sedang serangan, ditambah infeksi COVID. Ibarat kata salurannya udah terganggu, kena COVID, parenkim jaringan parunya terganggu, berarti derajat oksigenasi yang terganggunya akan lebih berat. Makanya kalau orang-orang dengan komorbid seperti ini kena infeksi COVID, biasanya resikonya menjadi lebih tinggi untuk terjadinya morbiditas maupun mortalitas. Gitu. Berkaitan dengan pneumonia, ini tadi Dr. Agus juga sempat menyampaikan bahwa pneumonia ini ada yang irreversible, tapi juga ada kemungkinan untuk sembuh kembali seperti semula parunya. Nah, tapi jika yang terkena pneumonia COVID-19 ini akan memakan waktu berapa lama untuk proses penyembuhannya, Dok? Oke, tadi sudah saya sampaikan pneumonia sendiri kan sebenarnya ada ringan, sedang, berat ya. Kalau dari data yang ada, kalau dia pneumonia yang tidak berat ya, itu umumnya masuk derajat severity COVID yang sedang. Biasanya perawatan sampai sembuh itu bisa 2-3 minggu ya, dia bisa sembuh. Nah, perjalanannya kalau dia pneumonia yang lebih berat ya, sampai ke kritis, maka kalaupun dia sembuh itu butuh waktu, dari data yang ada sekitar 3-6 minggu. Itu dari data yang ada. Nah, ini yang harus diperhatikan. Nah, masalahnya adalah severity dari COVID itu bisa berubah ketika pasien itu dirawat inap. Ya, misalnya dia awalnya masuk dengan sedang atau pneumonia yang ringan tanpa hipoksemi, itu dia bisa berubah menjadi berat. Itu dari data di Rumah Sakit Persahabatan itu ada proporsi sekitar 2-3%. Pasien yang masuk dengan derajat sedang akhirnya bisa menjadi derajat berat. Apa saja faktor-faktornya sehingga bisa menjadi berat? Sampai saat ini kan kita masih lakukan kajian di Persahabatan ya, faktor apa saja. Tapi itu kan menarik bahwa orang yang dengan severity sedang ketika dirawat dia bisa berubah menjadi berat. Bahkan bisa menjadi kritis, datanya itu sekitar 8%. 8% pasien masuk dengan derajat sedang itu berubah menjadi derajat kritis yang akhirnya meningkatkan resiko kematian. Jadi ini yang sebenarnya saya pesankan kepada masyarakat, ketika terkena COVID-19, maka selain PCR, maka harus tetap konsultasi ke dokter. Apakah saya perlu diperiksa X-ray atau tidak? Karena untuk mendeteksi pneumonia itu adalah dengan pemeriksaan radiologis yaitu rongsen dada. Tahu kita tidak pneumonia hanya dari pemeriksaan rongsen dada. Kalau kita walaupun tanpa gejala sebaiknya konsultasi. Karena data di Cina, pasien tanpa gejala itu ada 50% itu ada pneumonia. Sedangkan data di di Jakarta, di salah satu rumah sakit yang kita pernah survei, itu orang tanpa gejala ternyata ada pneumonia itu sekitar 10-20%. Jadi pneumonia itu bisa saja secara simptom nggak ada gejalanya, tapi secara radiologis ternyata ditemukan gambaran itu. Dan ini kalau tidak ditangani yang benar, tadi kan bisa saya ceritakan 3% bisa menjadi berat, 8% bisa menjadi kritis. Dan itu kalau terjadi di rumah kan nggak ada pertolongan. Betul. Makanya yang terpenting adalah lakukan konsultasi kepada tenaga medis bila sudah terkonfirmasi COVID. Karena menentukan derajat itu tidak ditentukan oleh diri sendiri. Derajat itu ditentukan oleh tenaga medis. Apakah kita itu derajat tanpa gejala, ringan, sedang, atau berat, atau kritis. Baik, jadi walaupun tanpa gejala ada baiknya atau mungkin harus konsultasikan kepada tenaga medis. Jadi bukan cuma isolasi mandiri saja di rumah ya. Oke, Dokter Chandra, ini kapan sih Dok rehabilitasi ini dapat dilakukan? Nah, jika dalam hal ini mungkin dialami pasien COVID-19 nih, apakah bisa segera dilakukan setelah dinyatakan negatif? Oke. Baik, jadi rehabilitasi itu tidak hanya setelah dia negatif. Jadi rehabilitasi ada dari awal, jadi baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif. Jadi kalau dari awal ya kayak kita lah, ini pandemi itu seluruh dunia mengalami global kolektif trauma, sama, stresnya sama, takutnya sama, yang kita hadapin pun sama gitu. Jadi nggak ada salahnya bagi kita yang dikaruniai kelebihan kesehatan di bidang respirasi, jagalah dari sekarang. Olahraganya sama, latihannya sama. Nafas jadi, tadi ya. Nah, latihan nafas, dijaga nafasnya sebelum nafas itu berulah atau ada masalah gitu. Jadi kalau gejala ringan, sedang, berat juga tetap bisa lakukan sendiri gitu. Kalau untuk latihan tersebut, karena ya
ini pandemi, kita nggak tahu kapan, seperti arisan, siapapun bisa terkena. Betul. Jadi selain berlindung kepada Tuhan, kita juga berlindung pada protokol kesehatan yang kita kerjakan. Tapi tetap ya, kalau memang suatu ketika harus terkena, ya kita harus jaganya jangan seperti itu. Seperti Dokter Agus tadi, harus konsultasi dokter. Kami punya poli screening ya dok ya di persahabatan. Kita jadi memang udah PCR positif, PCR negatif pun keluarganya biasanya kita ikutkan screening supaya kita tahu. Karena belum tentu PCR itu negatif terus nggak ada apa-apa. Ternyata ronsennya bermasalah ya dok ya. Oh, screening Beberapa. ini masuk ronsen, X-ray, radiologi ada ya. Pemeriksaan dokter yang lain-lain dari sejawat tim pulmonologi, kedokteran respirasi ada di sana. Karena memang paling awal lebih bagus masuk melatih lebih bagus. Dan tadi jangan lupa untuk selalu olahraga, tapi mungkin Betul. intensitasnya jangan berat-berat dulu ya dok Iya, ya. menjaga respirasi terutama. Dari yang Oke. paling mager cuma tengkurap saja. Itu, tapi yang selain yang mager ya boleh lah jalan-jalan Iya, boleh, santai silahkan, ya. betul. Ya, hirup udara segar, tapi yang Tetap aman ya. menjaga protokol. Jangan iya. misalkan jogging berkerumun, joggingnya pakai Betul. masker, tapi habis itu makan-makan foto-foto lepas masker, itu kan sama aja ya dok ya. Iya, betul. Jadi ini yang perlu diperhatikan juga. Baik dokter, sebelum kita melanjutkan dialog kita, ini ada pertanyaan dari rekan media. Yang pertama ada dari dioliputan6.com. Apakah vaksin COVID-19 dapat mencegah pneumonia apabila seseorang terkena virus SARS-CoV-2? Mungkin dokter Agus atau dokter Chandra bisa makasih. menjawab. Jadi kita tahu bahwa vaksin yang ada saat ini itu memang uji klinisnya yang dilakukan belum secara rinci sampai ke arah apakah bisa mencegah pneumonia. Yang ada adalah untuk membuktikan efektivitas apakah dengan diberikan vaksin itu seseorang itu memiliki imunitas terhadap infeksi SARS-CoV-2. Jadi pertanyaannya belum bisa dijawab karena riset-riset yang ada dari vaksin yang sekarang ini belum dilakukan untuk ke arah apakah severity-nya dilakukan untuk menilai terjadi pneumonia atau tidak. Sejauh ini hanya untuk menilai imunitas yang dapat muncul setelah divaksinasi. Imunitas atau kekebalan ya. Ya, Lantas itu bagaimana dengan vaksin pneumonia? Nah, vaksin pneumonia ya contohnya pneumococcus ya. Nah, contohnya itu adalah salah satu jenis vaksin untuk mencegah terjadinya pneumonia yang disebabkan oleh bakteri golongan pneumococcus. Hanya yang disebabkan Iya, oleh bakteri hanya. ya, bukan Iya, virus atau bukan. jamur. Iya, bukan. Oke. Jadi tidak bisa memproteksi. Jadi memang yang namanya vaksin itu kan fungsinya spesifik. Dia hanya untuk mencegah infeksi terhadap virus atau bakteri atau mikroorganisme tertentu. Nah, pada kasus vaksin pneumococcus memang ini adalah vaksin untuk mencegah terjadinya infeksi pneumococcus, khususnya pneumonia yang disebabkan oleh bakteri golongan pneumococcus. Oke, jadi misalkan saya gitu sudah pernah vaksin pneumonia tadi, belum tentu jika saya terinfeksi COVID-19 tidak akan terkena pneumonia ya, karena dari virus ya. Iya, kan Oke. beda. Nah, dari bakteri pun banyak. Bakteri itu kan variannya banyak, Pak. Ada tipe pneumococcus, ada tipe yang gram positif, ada tipe gram negatif, ada tipe yang bukan pneumococcus. Nah, artinya kalaupun seseorang divaksin pneumococcus, dia juga bisa terinfeksi pneumonia oleh bakteri varian yang lain. Oh, Jadi oke. dia tidak bersifat general, dia hanya memproteksi terhadap golongan pneumococcus. Oke. Nah mungkin terakhir singkat saja, ada sarankah dok untuk sobat tangguh yang menonton kita ini dan juga untuk penderita COVID-19 maupun survivor? Saya dulu ya. Boleh. Nanti habis ini satu adalah pencegahan yang penting ya. Karena di dalam pencegahan itu kita mencegah terjadinya infeksi sehingga infeksi itu tidak menjadi muncul dalam tubuh kita dengan protokol kesehatan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak, menghindari kerumunan. Yang kedua adalah deteksi dini. Jadi buat teman-teman atau saudara-saudara atau siapapun yang sudah dinyatakan positif, maka lakukanlah konsultasi ke tenaga medis sedini mungkin. Karena dengan pengobatan dini, kalau derajat kita masih tanpa gejala dan ringan menurut dokter dan menurut data yang ada, itu dapat 100% disembuhkan sebelum masuk severity yang lebih berat. Oke. Jadi itu pesan saya ya. Untuk dokter Chandra mungkin singkat saja ada pesan-pesannya? Ya terutama mungkin saya tambahkan untuk melihat bagaimana hipoksia atau turun nafas, dan tidak semua punya saturasi oksigen. Hitung aja nafas, tarik nafas dalam, kemudian breath count test 1 dan 2 dan 3 dan 4 dan 5 sampai nafas itu habis.
kalau habis di 7 ke atas, insya Allah sih saturasi di atas 90% gitu. Jadi mungkin itu mudah sambil dia aktivitas, jalan ke kamar mandi dia bisa kerjakan. Mungkin dari saya itu ya Mas Agus, supaya bisa screening secara kasar sebelum, kalau itu ada masalah silahkan datang untuk di screening oleh sejawat dokter yang terdekat dengan Anda. Oke, baik, terima kasih banyak Dokter Chandra dan Dokter Agus tips-tipsnya. Semoga ini bisa dipraktekkan di rumah ya untuk menjaga kita tetap sehat. Nah oke Sobat Tangguh, tiba saatnya kita di penghujung acara. Semoga bincang-bincang hari ini bisa bermanfaat ya buat kita semua. Jangan lupa untuk selalu memakai masker dengan benar, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, serta mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir. Ingat pesan Ketua Satgas COVID-19, Bapak Doni Monardo. Apa yang kita lakukan agar disiplin dan patuh memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, serta mencuci tangan belum sebanding dengan beratnya perjuangan dokter dan tenaga kesehatan yang merawat pasien di rumah sakit. Mereka yang mengabaikan protokol kesehatan sehingga menimbulkan korban jiwa bukan hanya dimintai pertanggungjawaban di dunia tapi juga di akhirat. Oke Sobat Tangguh, saya akhiri talk show kita sore hari ini. Saya Egit Hapsari bersama tim yang bertugas dan para narasumber pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Makasih. Hari dengan 3 wajib, wajib iman, wajib aman, wajib imun. Berolahraga, riang gembira, mencegah kita jatuh sakit. Makan bergizi tiap hari, tidur cukup itu pasti. Dan janganlah panik, berdoa tiada henti. Wajib iman, aman, imun. Pakailah maskermu, jagalah jarakmu, cuci tanganmu selalu. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun. Badan sehat, bangsa kuat. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun. Badan sehat.